Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul pengembangan sistem CRUD karyawan berbasis REST API dengan PHP dan MySQL dengan tujuan mempermudah pengelolaan data karyawan secara online. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri, Neng Eva Masliah dengan NPM 2022 1310079. Yang kedua ada Ratna Santika dengan NPM 2022 1310081. Yang ketiga ada Samun Hakeki dengan NPM 2022 1310083. Dan yang keempat ada Yusuf Supriyanto dengan NPM 2022 1310089. Baik, pada pembahasan kali ini kami akan membahas bagaimana cara mengimplementasikan API. Sebelum kita menjalankan API, kita harus menyiapkan bagaimana cara membuat database, bagaimana cara menyiapkan folder dan codingannya. Lalu setelah itu ada pengujian API-nya menggunakan aplikasi Postman dan pengujian API melalui website. Baik, yang pertama bagaimana cara membuat database akan dijelaskan oleh Ratna Santika. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang membuat database. Nah, sebelum menjalankan API, kita perlu membuat database terlebih dahulu. Di sini kita menyiapkan folder proyeknya beserta codingannya. Pengujian API menggunakan Postman dan pengujian API melalui website. Nah, yang pertama yaitu membuat database. Nah, sebelumnya kita harus membuka dulu aplikasi exam, lalu di sini mengaktifkan Apache dan MySQL terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dijalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membuat database, kita pilih new dan kita di-create nama database yang akan kita gunakan. Nah, di sini kami menggunakan dengan nama database REST API demo. Nah, sebelumnya kita sudah membuat database MySQL di Visual Code. Jadi, dalam database ini kita cukup mengimport MySQL tersebut ke dalam database ini. Nah, dalam database ini berisikan beberapa karyawan beserta dengan kodenya, email, nomor HP, alamat, jabatan, serta tanggal berapa mereka bergabung di dalam perusahaan tersebut. Baik, terima kasih kepada Ratna Santika yang sudah menjelaskan bagaimana cara membuat database-nya. Yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu bagaimana kita harus menyiapkan folder dan codingannya. Baik, di sini ada folder DBRES ya, yang dimana di dalam folder DBRES ini ada beberapa folder, ada beberapa folder. Yang pertama ada folder API, yang kedua ada folder config, dan yang ketiga ada folder RED API. Nah, pada folder API, folder ini berisi file PHP yang menangani permintaan API terkait operasi CRUD.
dan bertanggung jawab juga untuk menerima permintaan HTTP seperti GET, POST, PUT, PAGE, dan DELETE dengan mengelola data di database. Nah, di dalam folder API juga di sini ada API tampil.php yang mana ini digunakan untuk menampilkan data karyawan dari tabel employee dalam format JSON. Lalu yang kedua di sini ada API tambah.php. Nah, ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam database. Lalu yang ketiga ada API ubah.php digunakan untuk memperbaiki maafnya. Lalu yang ketiga di sini ada API ubah.php digunakan untuk memperbarui seluruh data berdasarkan ID. Nah, yang keempat ada API edit.php digunakan untuk memperbarui sebagian data berdasarkan ID. Nah, jadi untuk API ubah.php dengan API edit.php ini berbeda ya. Kalau misalkan API ubah.php itu berarti memperbarui seluruh datanya. Kalau misalkan API edit itu memperbarui sebagian data gitu. Lalu yang kelima ada API hapus.php. Nah, ini digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Lalu ada folder config, di mana di dalam folder config ini ada koneksi PHP, yang mana ini tuh untuk mengatur koneksi PHP ke database. Lalu ada folder RED API. Nah, folder RED API ini mengelola respon dari API yang dimana file ini berisi tampilan seperti edit.php, tambah.php, dan tampil.php. Nah, untuk edit.php ini mengedit sebagian data dan menambah semua ID pada database tampilan website. Nah, kalau misalkan tambah.php itu menambahkan data karyawan pada database dan tampilan website. Itu yang terakhir yaitu ada tampil.php yang mana ini untuk menampilkan semua karyawan yang ada pada database dan tampilan pada websitenya. Mungkin seperti itu. Lalu di sini yang ketiga ada pengujian API menggunakan aplikasi Postman yang akan dijelaskan oleh Yusuf Supriyanto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana mengimplementasikan API atau menguji si API di Postman. Yang pertama, kita menggunakan get untuk menampilkan seluruh data yang ada di database. Ini contohnya seperti ini. Langsung saja. Dengan alamat lokasi database-nya itu adalah tampil ya. Seperti ini. Nah, ini akan muncul di sini di bawah bagian ini. Ini menampilkan seluruh data yang ada di database. Baik, selanjutnya post ya, metode post yang digunakan untuk menambahkan data baru. Nah, di sini kita akan menambahkan data misal aset ya. Nah, nanti data baru yang akan ditambahkan dengan nama asep dan kodenya seperti ini dengan data-data yang lain itu akan ditambahkan ke database. Seperti sama. Jika muncul pesan data berhasil ditambahkan, berarti
data yang kita masukkan, yang ini, itu sudah masuk ke dalam database. Selanjutnya, saya akan menguji yang ubah dengan metode put. Ya. Nah, untuk ubah ini adalah data yang diubahnya itu seluruhnya. Jadi satu bagian, tidak hanya namanya saja ataupun emailnya saja. Ya, jadi seluruhnya dirubah. Nah, misal di sini ada namanya Budi Santoso, ID nomor 2, kita akan rubah. Jadi oke. Nah, ini juga sama ketika muncul pesan update successful, berarti merubah data keseluruhan dari ID nomor 2, terus nama, kode, sampai dengan joining date-nya itu semuanya sudah terubah. Selanjutnya metode patch atau edit. Nah, untuk yang edit ini barulah kita akan merubah salah satu, misalkan hanya namanya saja, yaitu misalkan yang tadinya Asep jadi Ranti gitu ya. Nah, di sini kita akan coba langsung. Sama ya. Semua pesan employee update successful berarti data yang tadinya Asep atau misalkan namanya salah, yang tadinya harusnya Ranti malah Asep, kita rubah namanya saja. Nah, itu kita menggunakan patch ya metodenya. Terus alamatnya berarti masih di database-nya API edit PHP. Dan selanjutnya adalah metode yang kita gunakan adalah delete, yaitu sesuai dengan namanya berarti menghapus. Yang mana delete ini adalah menghapus satu data. Misal kita menggunakan data ID ya. ID dengan nomor 2 yang ada di sini berarti akan dihapus ketika kita menjalankan API hapus ini dengan metode delete. Saja dicoba. Nah, di sini menunjukkan bahwa telah berhasil menghapus ya data yang ada di employee atau yang ada di database yang bernama employee. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu pengujian API melalui website. Padanya saya persilakan. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Di sini saya akan memperlihatkan hasil pengujian dari API melalui website. Nah, jadi ini untuk tampilan websitenya bisa dilihat. Data-data yang dari PHP My Admin akan terlihat di sini di dalam websitenya langsung. Nah, ini untuk tampilan websitenya. Lalu selanjutnya saya akan langsung memperlihatkan kepada hasilnya setelah melakukan create data, edit data, lalu menghapus data. Baik, ini adalah tampilan dari untuk menambah data baru. Nah, ini hasil dari yang saya coba dalam website. Nah, bisa dilihat di sini untuk menambahkan data karyawan baru, kita perlu memasukkan atribut seperti nama. Di sini ada nama, kode, email, telepon, alamat, jabatan, dan tanggal bergabungnya. Nah, bisa dilihat ya di sini saya sudah tambahkan dengan nama Haikal Sahendar Prawijaya,
lalu kodenya sudah saya tambahkan, emailnya, teleponnya, dan juga yang lainnya. Nah, jika sudah disimpan, maka hasilnya akan langsung tertera pada tampilan awal website tersebut yang tadi. Jadi hasilnya API ini berhasil menambahkan data baru dan data muncul di dalam tabel website dan secara otomatis akan ditambahkan di database. Jadi akan langsung masuk ke dalam PHP My Admin-nya. Nah, lalu lalu ada di sini ada mengedit data. Nah, jika ada kesalahan pada input yang tadi, nah kita bisa langsung mengeditnya di sini. Bisa dilihat di sini ada kesalahan pada kode dan email, kesalahan penulisannya. Nah, sebelumnya jadi bisa dilihat ya di gambar di atas ini gambar ini hasil dari yang sudah saya edit. Sebelumnya kode tersebut ada kesalahan dalam penulisannya. Seperti jadi yang sebelumnya kodenya itu EMP0042. Nah, dan sekarang sudah berubah menjadi EMP042. Lalu di emailnya juga ada kesalahan yang sebelumnya sohendar@gmail.com, di sini sudah diubah menjadi haendar32@gmail.com. Nah, bagaimana jika ada kesalahan dalam menginput? Misalkan kita salah memasukkan data orang. Nah, di sini jadi ada mengubah keseluruhan data. Jadi data tersebut tidak usah dihapus, tinggal diganti aja. Nah, di sini ada before after-nya yang sebelumnya Haikal Sohendar Prawijaya menjadi Asep Surasep. Nah, ini menunjukkan perubahan data karyawan setelah dilakukan pembaruan. Nah, lalu bawa lagi, Pak. Nah, di sini langsung terubah namanya. Yang tadinya Haikal menjadi Asep di sini. Jadi hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur edit berfungsi dengan baik. Semua perubahan yang dilakukan pada formular berhasil disimpan dan ditampilkan sesuai dengan data terbaru. Nah, lalu yang terakhir di sini ada hapus data. Jadi operasi delete dalam sistem CRUD ini digunakan untuk menghapus data tertentu dari database-nya. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghapus informasi karyawan yang tidak lagi diperlukan, baik karena resign, pemutusan hubungan kerja, atau alasan lainnya. Nah, jadi di sini akan melakukan penghapusan data. Jadi sebelum menghapus data, sistem akan meminta konfirmasi dari pengguna untuk menghindari penghapusan yang tidak disengaja. Dampaknya data yang dihapus akan hilang dari sistem dan tidak bisa diakses lagi. Nah, jika sudah yakin akan dihapus, lalu kita akan langsung pilih OK. Ke bawah lagi, Pak. Nah, ini ada before after-nya lagi. Ini sebelum, bisa dilihat yang paling bawah, sebelumnya di nomor 30 ada Asep Surasep, dan lalu sesudah dihapus, otomatis data Asep Surasep akan hilang. Nah, jadi hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur hapus berfungsi dengan baik. Semua perubahan yang dilakukan pada formulir berhasil disimpan dan ditampilkan sesuai dengan data terbaru dan data berhasil terhapus. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan apa itu tadi, bagaimana cara membuat database, lalu folder dan codingannya, pengujian API-nya juga menggunakan aplikasi Postman, dan pengujian API-nya juga melalui website. Jadi bisa disimpulkan ya, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa API ini berjalan dengan baik. Jadi setiap operasi CRUD-nya berhasil dijalankan dengan respon yang cepat dan akurat, sehingga pengelolaan data karyawannya menjadi lebih mudah dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.